Konsultan strategi dan mutu Brand Finance melansir merek paling berharga di seluruh dunia. Barometer penilaian ternyata tidak melulu dari popularitas ataupun juga keuntungan bisnis, namun juga memasukkan variabel kepuasan pekerja di perusahaan tersebut. Lantas siapa saja produk yang paling bernilai di dunia sepanjang tahun 2017? Saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama selintas. Anda hafal dengan nama-nama ini? Hafal lah, orang Indonesia kan suka belanja, doyan banget belanja. Jadi pasti tahu dengan brand-brand yang sudah ada di depan ini ya. Saya akan bahas satu persatu, kita mulai terlebih dahulu dari, ini adalah merek paling bernilai di seluruh dunia. Kita lihat siapa saja yang ada di sana. Kita mulai dari yang paling, saya ambil dari 50, saya ambil 6 terbesar ya. Kita lihat bersama. Pada posisi 6 ada Samsung. Kita tahu Samsung, Anda pakai Samsung produknya, telepon pintarnya, meskipun sempat didera dan saat ini masih didera dengan isu skandal ya, karena ada keterlibatan dengan Perdana Menteri Park Geun-hye yang ada di Korea Selatan, tapi Samsung masih menjadi raja, bahkan mencatatkan kenaikan hingga 13%. Jadi setelah kita lihat mereka didera dengan gagal produknya Galaxy Note 7, kemudian kita tahu juga bahwa konglomerat pemilik dari Samsung Group tersebut juga saat ini sudah masuk ke bui karena terlibat skandal dengan Perdana Menterinya. Tapi ternyata valuasi Samsung ataupun juga nilai yang berhasil dihitung oleh lembaga kajian Brand Finance justru naik hingga 13%. Jadi memang inovasi, prestasi, kreativitas itu memang bisa dirasakan langsung oleh konsumen. Jadi skandal apapun itu akan menjadi sebuah sidebars dari pelaku bisnis tersebut. Sepanjang kita bisa menjaga, kita konsisten menjaga mutu, inovasi, apalagi produk-produk berkaitan dengan teknologi, ternyata masih oke-oke aja, 13% naik. Samsung di posisi ke-6 sebagai merek paling bernilai di dunia, sekaligus juga mewakili wilayah Asia. Karena selanjutnya saya akan bawa Anda ke brand-brand yang berasal dari negeri Paman Sam, negara terbesar ataupun juga ekonomi terbesar di dunia. Kita lihat pada posisi kelima, Microsoft berada pada posisi kelima, dan kita tahu bahwa Microsoft juga pasti banyak ya digunakan, kita di kantor-kantor pasti menggunakan aplikasi hasil besutan dari Microsoft. Di posisi kelima, Microsoft sebagai merek paling bernilai di dunia. Kemudian kita lihat kita ke telekomunikasi, telco, posisi keempat adalah AT&T. Kita tahu AT&T sempat juga akan mengakuisisi Time Warner, sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan CNN. Tapi kita lihat bahwa ternyata itu kalau misalnya itu terjadi, nilainya 86 miliar dolar Amerika akan menjadi merger terbesar sepanjang sejarah dan pasti akan mengubah landscape broadcast ataupun juga peta media massa tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga bukan tidak mungkin di dunia ya. Lalu kita lihat bersama, dari situ kita akan bergeser ke value-value lainnya, siapa saja yang berada pada posisi pertama dan kemudian posisi kedua. Kita lihat 1, 2, 3. Kita lihat pada posisi ketiga adalah perusahaan e-commerce Amazon. Jeff Bezos yang ada di sini tampaknya akan senang karena perusahaannya juga kita lihat di posisi ketiga, dan bila kita melihat bagaimana pergerakannya di sepanjang tahun lalu untuk Amazon juga tetap berada pada posisi ketiga, jadi stabil ya. Tapi yang menarik tadi bagaimana Microsoft itu bisa naik dari posisi 5 menjadi posisi 4, kemudian Samsung sendiri juga naik dari posisi 7 ke posisi 6. Oke, Microsoft itu justru mengalami penurunan dari posisi keempat ke posisi 5. Sementara AT&T, Amazon.com tetap stabil berada pada posisi ketiga dengan kenaikan, kita lihat Amazon.com 53% pertumbuhan penilaian yang dilakukan oleh Brand Finance. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa tampaknya hobi belanja, kemudian praktis bisa belanja online juga menjadi salah satu titik kekuatan dari Amazon ya. Lalu kita lihat ini yang menarik ya. Apple singgah sananya dirampas sudah. Karena Apple sejak tahun 2011 selalu berada pada posisi pertama sebagai merek paling bernilai dunia, hari ini harus mengaku kalah pada Mbah Google. Google di posisi pertama. Apple sendiri turun sangat signifikan. Kita lihat bagaimana Apple mengalami penurunan drop hingga 27%. Dan kalau saya melihat bagaimana tren yang dilakukan oleh Brand Finance tersebut. Jadi kalau kita buat sebuah line chart, saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kalau kita buat sebuah line chart, Apple itu jelek sekali ya. Jadi begini di tahun 2016, ini 2016. Di tahun 2017, dia dropnya begini.
Jadi langsung signifikan ya. Dan ini berhati-hati untuk Apple. Kalau sudah begini hati-hati, harus berusaha untuk pick up. Dia harus punya sebuah inovasi. Beberapa hal terakhir yang kita lihat bagaimana Apple akan mengeluarkan iPad mini dengan harga yang relatif murah ya, sekitar 5 jutaan bila dikonversi ke rupiah. Kemudian dia juga mengeluarkan inovasi iPhone berwarna merah. Kemudian dia tengah juga membuat inovasi untuk iPhone 8 mungkin. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh berhenti. Untuk perusahaan teknologi harus terus saja berinovasi. Sementara kalau kita bandingkan antara 5 penguasa brand paling bernilai, semuanya itu pick up mereka. Jadi seperti Google, Amazon gitu, mereka naik semua. Jadi hanya Apple sendirian yang mengalami drop gitu, slumping. Jadi Apple PR yang sangat luar biasa. Apa yang harus mereka lakukan sehingga nanti paling tidak 2018 mereka kembali lagi merenggut hingga sana berada pada posisi pertama. Lalu kita lihat setelah Apple posisi kedua merek paling bernilai di dunia, kemudian Google berada posisi pertama. Kita tahu bahwa Google ini memang menarik untuk kita lihat ya, bahwa Google ini memang memiliki YouTube misalnya ya. Di antaranya mungkin Anda menonton kami pun juga bisa melalui YouTube. Itu uang semua ternyata gitu. Jadi ketika Anda nonton YouTube yang dimiliki juga oleh Alphabet, induk usaha Google, itu juga menjadikannya uang. Dan tidak hanya itu, semakin membuktikan posisi 1 sampai ke 6 semuanya perusahaan teknologi. So ini adalah eranya perusahaan teknologi untuk menjadi korporasi terkaya paling bernilai di dunia. Jadi kita pengemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa kita tolak sama sekali. Jadi kita yang harus hidup berdampingan dengan teknologi. Dan kita butuh lama-lama ketagihan. Dan apa sih sebenarnya yang menjadi salah satu barometer ataupun apa saja barometer yang mengakibatkan penilaian itu terjadi? Ini yang menarik. Bahwa ternyata ada beberapa barometer. Yang pertama adalah investasi pemasaran yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada juga kepopuleran, seberapa populer produk tersebut dipakai oleh masyarakat. Kemudian seberapa keren mereka bisa membuat konsumennya itu loyal gitu. Nggak mau pakai yang lain deh. Kalau misalnya Samsung, saya mau cuma pakai Samsung. Saya kalau mesin mencari misalnya harus Google. Yahoo deh, enggak Google aja gitu. Seberapa mereka bisa mengengage, mereka bisa mengikat konsumennya sehingga hanya mau pakai produk mereka. Lalu reputasi perusahaan, skandal-skandal tersebut harus tidak boleh ada dalam perusahaan. Kalaupun ada, kompensasinya harus sebuah kepuasan yang lain untuk konsumen. Dan yang menarik saya melihat di sini. Jadi brand finance itu melihat sebuah perusahaan memberikannya nilai bukan hanya dari segi eksternal. Kan kalau ini eksternal ya, kepopuleran, loyalitas, reputasi perusahaan, tapi juga internal. Jadi bagi Anda yang ingin punya perusahaan dengan nilai valuasi terbaik, puaskanlah pekerja Anda. Karena itu menjadi salah satu barometer lain. Kalau Anda ingin masuk menjadi perusahaan yang memiliki nilai. Karena dari pekerja itu akan muncul suara-suara positif kalau memang mereka mendapatkan penghargaan yang juga positif dari perusahaan tersebut. Lalu kita lihat karena Indonesia merupakan perusahaan negara yang hobi belanja, kami ambil merek fashion paling bernilai di dunia. Dan saya yakin, saya hakul yakin produk-produk ini ada dan Manda juga salah satu loyalisnya ya. Kita lihat Zara berada pada posisi ketiga. Kemudian selanjutnya H&M. Halo mbak-mbak yang hobi kalau ada diskon. Atau nggak ada diskon juga tetap ke sana ya. Lihat-lihat di shopping terus ada yang lucu gitu beli gitu. H&M berada pada posisi kedua dan kemudian kita lihat adalah Nike pada posisi pertama. Nike posisi pertama, H&M 2, kemudian Zara pada posisi ketiga. Kita lihat selanjutnya ini adalah nilai valuasinya, nilai mereknya. Kita lihat Nike 32 miliar dolar Amerika, kemudian Zara 14,4 miliar dolar Amerika, H&M. Anda tahu nilai ini dari mana itu loh. Anda kalau suka beli bajunya, Anda kalau suka beli sepatu Nike-nya gitu. Atau Zara gitu kan gengsi ya pakai baju, ini bajunya Zara nih gitu. Itu adalah uang-uang yang mereka kumpulkan membuat mereka menjadi perusahaan paling bernilai. Lalu Louis Vuitton, ini perusahaan yang berasal dari Prancis ya. Tasnya ada yang klasik tuh. Nilainya 13 miliar dolar Amerika. Kemudian Adidas 10 miliar dolar Amerika. Dan ini menarik ya, dari Jepang Uniqlo masuk 9,6 miliar dolar Amerika. Uniqlo itu sudah masuk ke Indonesia ya. Anda tahu kalau di Jakarta sudah ada Uniqlo. Di beberapa kota besar mungkin juga sudah ada. Ekspansif sekali mereka menyasar pasar kita yang doyan belanja. Jadi mereka ini juga bisa menciptakan sebuah loyalitas bagi para konsumen. Apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari penyampaian merek-merek paling bernilai ini? Ini menunjukkan bahwa ekonomi di dunia tumbuh. Karena ketika masyarakat belanja, ketika masyarakat menggunakan produk yang diciptakan dan kemudian kita lihat mereka juga menambah nilai, artinya ekonomi di dunia tumbuh positif.